Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 5 Sekolah Dasar, halaman 202 sampai dengan 205, Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketujuh, yaitu membandingkan ciri-ciri bangun datar. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 202. Bagian eksplorasi 7.1D. Ayo membandingkan segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga juga dapat dikelompokkan berdasarkan panjang sisi-sisinya. Perhatikan gambar berikut, amatilah pula alat peraga yang disediakan oleh guru kalian. Perhatikan segitiga JKL. Pada alat peraga segitiga yang disediakan gurumu, coba impitkan sisi-sisinya satu sama lain. Apakah ada sisi-sisi yang tepat berhimpit? Jawabannya, setelah dilakukan percobaan, ternyata ada, maka jawabannya adalah iya. Sisi mana sajakah itu? Berarti sisi L dengan sisi J dan sisi L dengan sisi LJ dan sisi LK. Jadi LJ itu adalah dari L ke J, LJ dan sisi LK. Jadi sisi-sisi yang tepat berimpit memiliki panjang yang sama. Sisi-sisi tersebut dinamakan kaki-kaki segitiga, sehingga segitiga tersebut dinamakan segitiga sama kaki. Jadi LJ dengan LK ini disebut dengan kaki segitiga. Selanjutnya, perhatikan sudut-sudut yang menghadap sisi-sisi yang sama panjang. Ketika mengimpitkan sisi-sisi segitiga, apakah ada sudut-sudut yang tepat berhimpit? Jadi ketika ini dihimpitkan, apakah ada sudut yang tepat berhimpit? Maka jawabannya adalah iya. Sudut mana sajakah itu? Yaitu sudut J dengan sudut K. Ini besarnya adalah sama. Sudut-sudut yang tepat berhimpit pada alat peraga segitiga sama kaki menunjukkan bahwa sudut-sudut tersebut sama besar. Jadi sudut J dengan sudut K ini besarnya adalah sama. Dari percobaan tersebut, ada berapa simetri lipat yang dimiliki segitiga sama kaki? Maka jawabannya adalah ada satu simetri lipat. Selanjutnya, perhatikan gambar yang di bawah ini. Jika disediakan segitiga sama kaki dan bingkainya, lalu diputar pada titik pusat seperti gambar di samping, berapa kali segitiga sama kaki akan menempati bingkainya? Jadi ketika ini diputar, maka akan tepat menempati bingkainya sebanyak 1 kali putaran. Artinya berapa simetri putar yang dimiliki segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar. Karena kenapa? Karena berputar sebanyak 1 kali. Ciri-ciri apa sajakah yang kalian temukan pada segitiga sama kaki? Pertama, perhatikan bagaimana sisi-sisinya. Jadi pada sisi-sisinya terdapat 2 sisi yang sama panjang. Kalau kita tadi perhatikan gambar, adalah sisi LJ dengan sisi LK. Bagaimana sudut-sudutnya? Terdapat 2 sudut yang sama besar. Kalau dilihat dari hasil dilihat dari tadi, maka sudut J dengan sudut K yang sama besar. Bagaimana simetri lipatnya? Itu terdapat 1 simetri lipat. Kemudian bagaimana simetri putarnya?
itu terdapat satu simetri putar. Kesimpulannya adalah pada segitiga sama kaki setidaknya terdapat dua sisi yang sama panjang, dua sudut yang sama besar, satu simetri lipat dan satu simetri putar. Ini adalah untuk segitiga sama kaki. Sekarang perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar di sebelah kanan, segitiga A, B, dan C. Apakah segitiga di samping termasuk segitiga sama kaki? Maka jawabannya adalah iya. Bahwa segitiga ABC ini termasuk segitiga kaki. Manakah sisi-sisi yang sama panjang? Sisi yang sama panjang adalah sisi AB dengan sisi AC. Kalau kita perhatikan, AB dengan AC ini adalah sama panjang. Manakah sudut-sudut yang sama besar? Berarti sudut B dengan sudut C yang sama besar. Maka sudutnya jawabannya adalah sudut B dan sudut C. Selanjutnya di halaman 204, perhatikan ada dua buah segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita bahas satu-satu dulu. Perhatikan segitiga ABC. Apakah segitiga ABC sama kaki? Jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah segitiga PQR juga sama kaki? Jawabannya adalah iya. Perhatikan lagi pada segitiga ABC. Sisi mana saja yang sama panjang? Pada segitiga ABC ini, yang sama panjang adalah sisi AB dengan sisi BC. Sedangkan pada segitiga PQR yang sama panjang adalah sisi PQ dengan sisi QR. Itu panjangnya adalah sama. Kemudian, jika diperiksa besar sudutnya, berjenis apakah segitiga ABC ini? Segitiga ABC ini salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Yaitu besarnya adalah 90 derajat, yaitu di sudut B. Maka ini termasuk ke dalam segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana jika diperiksa besar sudutnya? Berjenis apakah segitiga PQR? Segitiga PQR, perhatikan salah satu sudutnya yaitu sudut Q. Sudut Q ini besarnya di atas 90 derajat. Karena besarnya di atas 90 derajat, maka termasuk sudut tumpul. Sehingga segitiga ini termasuk ke dalam segitiga tumpul. Kenapa? Karena salah satu sudutnya adalah berbentuk sudut yang tumpul. Perhatikan lagi segitiga ABC. Jadi apakah nama yang tepat untuk segitiga ABC? Yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Karena salah satu sudutnya 90 derajat berbentuk siku-siku. Kemudian dua sisinya sama panjang. Maka itu termasuk segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian pada segitiga PQR, jadi apakah nama yang tepat untuk segitiga PQR? Jawabannya adalah segitiga tumpul sama kaki. Kenapa segitiga tumpul sama kaki? Karena salah satu sudutnya di atas 90 derajat atau sudut tumpul dan dua sisinya adalah sama panjang. Maka kesimpulannya segitiga PQR ini adalah segitiga tumpul sama kaki. Tantangan. Berapakah besar sudut pada kaki-kaki segitiga siku-siku sama kaki? Kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan segitiga ABC, di mana sudut B ini adalah sudut siku-sikunya. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC. Jadi misalkan segitiga siku-siku sama kaki ABC. Siku-siku di B dan sisi-sisi yang sama panjang adalah AB dengan BC. Dengan demikian, sudut B-nya berapa besarnya? 90 derajat. Kemudian sudut A, karena ini termasuk segitiga sama kaki, maka sudut A ini besarnya sama dengan sudut C. Pada pembelajaran sebelumnya, bahwa jumlah sudut dalam jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Karena sudut B-nya adalah 90 derajat, maka kita substitusikan 90 derajat ini ke sudut B. Jadi sudut A ditambah 90 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut A ditambah 90 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut C ini adalah 180 derajat dikurangi 90.
Hasilnya adalah 90 derajat. Karena sudut A itu sama dengan sudut B, maka sudut A dan sudut B ini besarnya adalah 90 dibagi 2, yaitu 45 derajat. Jadi besar sudut A dan sudut C masing-masing adalah 45 derajat. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 5 halaman 202 sampai dengan 205. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.